ijazah formal. Meskipun dia nyantri menghafalkan Al-Quran atau kitab-kitab yang lain, tapi begitu selesai dari pondok pesantren dia punya ijazah yang setara dengan pendidikan formal-formal yang lain. Ya, istilahnya PKPPS, Pendidikan Kesetaraan Pondok Pesantren. Dan dari sekian banyak kurang lebih 145 pondok pesantren yang ada di Kabupaten Kudus, baru ada 6 pondok pesantren yang punya PKPPS yang masuk bergabung dengan PKPPS, yaitu pondok yang pertama dari Yanggu, Nabiul Quran, terus yang berikutnya sendiri Al-Mu'ayyad, terus dari Pondok Bareng, Darul Falah, dan Jambul Quran Salafiyah yang ada di Yodoharum. Itu baru ada 6 ponpes. Itu pun dua di Kulo ini, Pak. Tingkatannya baru terbatas, yaitu Ula Musto. Kuliahnya belum. Kuliah baru mengajukan. Proses yang kuliah. Dan baru tingkat SD, MI, SLTS, MTS, dan SLTA-nya untuk MA-nya baru proses. Mungkin tahun depan baru ikut ujian, barangkali ujian. Itu dengan harapan ini tadi yang agar dan ijazah yang kesetaraan ini tadi saya katakan setara dengan ijazah yang ada di pendidikan formal, sehingga bisa untuk melanjutkan pendidikan berikutnya. Yang tingkat kuliah pun bisa untuk kuliah. Yang ULA untuk tingkat SD, ULA untuk tingkat MTS, yang WUSTO untuk tingkat MA. Itu mungkin yang MA bisa ke yang MA bisa untuk kuliah sama. Jadi hampir nanti statusnya itu sama dengan ijazah formal. Artinya mereka juga menjalani pendidikan Oh iya, formal ya. betul. Memang selain dia mengikuti pengajian, pelajaran yang ada di ponpes, dia juga ada tambahan-tambahan pelajaran yang lain agar setara dengan pendidikan formal yang lain. Itu sebetulnya ini sudah cukup lama Pak ya untuk kegiatan ini, maksudnya kalau di 2001. program PKPPS mulai diluncurkan memang kurang lebih 2001 mulai. 2001 ya. Tapi Saya 2001. aktifnya di Kudus sudah 2001 sudah jalan. Di Pondok Bareng saya. Ya, mungkin ini sebagai perhatian pemerintah terhadap pondok pesantren, keberadaan pondok pesantren sekaligus untuk membantu santri-santri. Kan tidak semua santri mampu untuk sekolah di formal. Jika dia bisanya cuma mondok, nyantri pada ponpes, tapi dia tetap Ijazah negeri. punya ijazah formal semacam itu. Dan haknya hampir sama dengan pendidikan formal yang lain karena dia juga punya bos, dapat bos, TOP dan macam-macam. Tadi pesantren berarti ada istilahnya apa namanya ujian sekolah. Iya, ujian sekolah tetap. Makanya ini saat ini penyerahan ijazah. Ijazahnya seperti ini, Ijazah, perlu ini difoto. ijazah. Tidak sama dengan paket ijazahnya. Paket ada paket B, paket C, tidak Tiap ada. tahun akhir tahun tetap melaksanakan ijazah, melaksanakan ujian. Ujian nasional Dan sama. ijazahnya juga dari Kementerian Agama Pusat. dari dulu juga sama seperti ini. Seperti itu. Bukan mencetak sendiri, tapi ini dari masalah ada pusat. Ya memang betul-betul formal. Tapi untuk apa namanya ketika ujian nasional untuk jadwalnya juga sama ya? Sama. Dengan sekolah-sekolah formal Sama, ya. ya. Jamnya sama. Bedanya tuh yang mengeluarkan ini Kemenang. Ya benar. Nah, Kemenang. Kemendikbud. Kalau SKHU-nya kan tetap dari pusat, BSNP tetap. Ijazahnya depan. Kemarin dia sempat ujian komputer. Ya, UNBK sama. Sama. Itu sama. Pelaksanaan ujiannya bersama. Begitu kurang lebihnya. Nah, ini. Dan kami harapkan memang PKPPS di Kabupaten Kudus bisa juga semakin berkembang dan bertambah lembaga PKPPS-nya juga bertambah, santrinya, peminatnya juga semakin bertambah. Kalau melihat dari peminatnya sendiri Pak yang ikut untuk PKPPS ini sendiri. Dan alhamdulillah santri-santrinya. saat ini memang mungkin sudah mulai banyak yang Banyak tahu. tambah karena semakin banyak yang tahu yaitu status dari PKPPS itu sendiri. Insya Allah mungkin tahun-tahun berikutnya semakin peminatnya semakin banyak. Selama ini Bisa mungkin saya kurang gitu. banyak tahu. Oh gitu ya. Nah,
Nah, mungkin dengan lewat pelajaran ini nanti sudah terekspos ternyata pondok pesantren juga ada zona formalnya. Tapi kan dari pengasuh pondok pesantren tentunya juga menyarankan kan. Ya sudah. Sebelumnya nih. Ya Cuman ya jadi masalah kan banyak pesantren punya MTS. itu Di situ kadang. Betul. Itu gimana itu berarti? Jadi yang banyak yang MTS gitu ya. Ya, enggak, yang punya uang di MTS enggak punya uang di PKPPS. Iya. Biasanya yang fokus menghafalkan. Menghafal, biasa menghafal. Jadi sebagian santri yang ada di pondok pesantren itu ada yang sekolah di formal juga ada. Iya. Tapi ada yang tidak mampu di sekolah formal akhirnya ikut Ini KPPS. Ya fokus untuk Fokus mempernya. kan. Ya. Dan secara umum ada pondok tahfidz malah. Pondok tahfidz malah. Nah ini mungkin ada tambahan dari pelaksana sendiri dari KPPS. Terima kasih. Saya kebetulan yang punya pondoknya Yai Maksum, dari pondok Yai Maksum, PTPA yang Nabi Quran. Ya. Pondok saya PTPA yang Nabi Quran ini yayasan atau gabung ya dengan Yayasan Alwaniyah. Jadi gabung dengan pondok tahfidz. Itulah satu-satunya di Kudus yang kaitannya mulai awal memang pendidikan wajah didas, kemudian sekarang berubah menjadi pendidikan setaraan. Satu-satunya pula ya memang di Kudus hanya PTPA yang Nabi Quran ini. Dan kalau boleh kami tahadus bin nikmah terkait dengan kualitas santri alumni yang dari PTPA Nahdlatul Quran, walaupun sejak awal itu dia mengenyamnya pendidikan itu memang dulu wajah didas sih guys, wajah didas sekarang beralih pada pendidikan setaraan. Itu tidak tidak diragukan di tengah-tengah masyarakat. Bahkan alumni kami yang pertama, lulusan pertama, menurut saya memang untuk pembelajaran di PTPA yang depan betul-betul seperti buat seperti formal, cuma waktunya yang hanya sore dan hanya pendek. Waktunya yang sore dan pendek. Tapi alhamdulillah dari anak-anak kami yang setiap tahunnya juga peminat semakin banyak ya. Itu yang saya masih mengenal sampai sekarang. Itu anak-anak yang pertama. Kalau yang lulusan pertama-tama itu yang menjadi tolak ukur kami. Dulu memang masih istilahnya murni wajah didas, dia memang di pondok karena setiap hari pulangnya saja 1 tahun sekali. Nah, itu lulusannya itu yang dari punya anak namanya Nadiatul Mufidah dari Sidoarjo. Itu pun ternyata setelah dia kembali ikut ke MTS negeri di sana, itu luar biasa. Dia masuk program akselerasi. Kelas 2 langsung meloncat kelas 3. Itu yang termasuk kami padahal dari PTPA-nya Nabi Quran dan dia mengenyam wajah didas, tapi bisa semacam itu. Kelas 2 MTS negeri Sidoarjo langsung melonjak kelas 3. Di samping itu saya ternyus juga ketika mendapat laporan dari orang tuanya, itu ketika di kelas 3 dia itu terpilih menjadi pelajar yang mendapat beasiswa untuk berputar ke 4 negara, kan dari 5 negara, termasuk Brunei, termasuk Thailand, itu mendapat beasiswa semacam itu. Itu namanya Nadiatul Mufidah dari Sidoarjo. Kebetulan ayahnya waktu itu memang komite. Kemudian ketika di MA sana juga dia menjadi juara Olimpiade nomor 2 se-Indonesia. Nah, ini yang saya patut bersyukur. Ya, ketika dia selesai itu alhamdulillah untuk juga mendapat beasiswa, dia belajar di UIN Jakarta gratis sampai sekarang sudah selesai. Nah, itu kemudian yang lain juga ada yang dari Bonang, itu juga bersaing dengan ketika dia lulusan dari PTPA Nahdlatul Quran wajah didas, itu bersaing ketika berlomba-lomba untuk masuk ke SMP, kan otomatis menggunakan kaitannya dengan juga nilai. Itu pun alhamdulillah itu tidak istilahnya tidak diragukan, dia termasuk juara 2 setuban waktu itu. Nah, ini makanya ini juga sama Pak Yai Sultan, saya juga terima kasih dorongannya. Makanya istilahnya memang untuk pondok-pondok itu juga perlu ada motivasi kaitannya dengan mengikuti pelajaran. Tidak usah ragu-ragu, tidak usah canggung semacam itu. Nah, ini yang saya alami di PTPA dan kebetulan memang untuk ulah di Kabupaten itu hanya saya, yang lain ini ustaz yang sudah. Ini ulah baru ya. ini baru tahun kemarin. Kalau dari jenengan dari tahun berapa Pak? Saya berdirinya mulai operasional 2004. Ya, lulusan pertama 2011. 2011 Kan 6 tahun ya. Iya. Setelah itu sekarang sudah alhamdulillah berkembang. Sekarang setiap tahun muridnya itu berebut, kami harus seleksi ketika masuk.
karena ada 100 lebih. Kami kemarin tahun ini aja menteri namanya 560 yang daftar ada 110-an. Ya itu tambah jahitan. Jadi santri akan lebih fokus. Pak Haji Arif Sutarno Sebagai kepala pendidikan setara di PTPI. Jadi santri lebih fokus bisa penghafalannya untuk jenjang takrib ya, hafalnya juga fokus karena kegiatan pembelajaran sana itu sifatnya menyesuaikan jadwal pondok ya, jadi tidak harus sekian hari ini dan tidak, menyesuaikan sesuai dengan kegiatan pondok pesantren. Itulah sehingga justru PKPS ini sangat menguntungkan sekali bagi santri, dia tidak fokus terhadap pembelajaran. Tahun ini mengeluarkan ijazah Musnad berapa? Tadi berapa? Untuk tahun ini kita mengeluarkan ijazah untuk Ula itu 31 ya. 31 untuk Ustad 38. Tahun depan yang ini ya. Ulya. Insya Allah kita akan naik ke Ulya. Sudah ada hampir 3 PKPPS untuk naik kepada. Dan izinnya segera turun. Izinnya online. Berkas saya sudah masuk di sini. Mudah-mudahan izinnya segera turun.